bosku. Jumpa lagi dengan The Bang Didit Channel ya. Kali ini kita akan membuat konten kunjungan ke UKM di Kecamatan Cibodas. Alhamdulillah, kemarin saya dapat amanah dari Dinas Indakop Kota Tangerang untuk mendampingi para UKM di Kecamatan Cibodas ya. Kita akan membimbing mereka, memberikan soal ya, dan membuat mereka bisa menjadi lebih baik lagi, insya Allah ya. Oke guys, sekarang kita akan menuju ke lokasi UKM kunjungan pertama ya. Jadi kemana-mana dan tetap di channel gue dan subscribe terus ya, dan terus menginspirasi kita semua. Oke guys, jumpa lagi dengan sini di The Bang Didit Channel ya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bu Aprianing Tias dari UMKM Kecamatan Cibodas ya. Bu Tias, sehat Bu Tias? Sehat. Alhamdulillah. Terus semangat ya? Semangat. Terus ya, luar biasa. Oke. Ya Bu Tias, kita berbagi pengalaman sedikit dengan teman-teman UKM di rumah ya, tentang tips-tips dan kendala-kendala dan usaha apa sih Bu Tias ini ya. Barangkali juga nanti ada yang mau kolaborasi kerjasama dengan usahanya Bu Tias gitu kan? Siap. Ya. Nah, Bu Tias ini punya usaha apa aja nih sekarang nih? Sekarang ini saya punya usaha minuman di kantin. Minuman di kantin? Kantin SMA Negeri 2 Tangerang. Terus yang sekarang di SMP berapa? SMA Negeri 2. SMA Negeri 2 Tangerang ya, yang di Taman Makan Pahlawan. Taman Makan Pahlawan ya. Sebelah Stadion Benteng yang sedang iya. yang sekarang. Iya, yang baru dibangun guys ya. Betul. Bagus tuh Stadion Benteng, sekarang udah keren. Keren ya. Nah, dulu lu mesti datang kunjungin Stadion Benteng. Oke. Terus selain minuman ya, jual minuman itu apalagi Bu usahanya Bu Tias nih? Sekarang yang di sini, tempat kita di sini adalah kedai bersama. Sebenarnya makanya kita namakan Kibar. Kibar ya? Iya. Kedai Kibar ya. Kibar. Oh, guys nih ya. Jadi kita lagi di sini lagi ini kedai Kibar. Nah, kedai Kibar ya. Di sini ada macam-macam ya, ada nasi goreng. Ya, kita cobain nasi goreng, namanya nasi goreng Jos 77. Wih. Terus ada ayam bakar. Ya, ada macam-macam guys ya. Ini jalan apa, Bu? Jalan Palem Raya nomor 6 sampai 8. Palem Semi Raya ya. Palem Raya apa Palem pakai Raya. semi? Oh, ya. Kan cinta bersemi ya. Iya. Kalau Palem Semi yang sebelah. Ini Palem Raya kita. Ya, tuh Palem Raya nomor 6 ya, jangan sebelah lupa. Kalau lebih keren, lebih ngetrennya ya kalau saya bilang ke teman-teman, sebelah Pul PPD. Sebelah Pul PPD ya tuh guys ya. Di sini ada kafe, juga ada buat nobar ya, ada TV gede buat nobar bola ya Bu Tias ya. Proyektor ya. Proyektor. Jadi teman-teman tuh karaokean, nonton bola ya. Ada lesehan. Lesehan juga ya? Iya, di dalam ada lesehan. Oh, mantap. Ya. Ini kapan mulai berdirinya, mulai usahanya Bu Tias? Kalau saya mulai usaha dari sini masih gelap Pak. Jadi masih belum ada teman-teman UKM. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu. Pas saat-saat pandemi. Saat pandemi, warung suami yang di Sudirman seberang Mall Balai Kota itu tutup. Gitu. Jadi kemudian ketemulah di sana ditutup karena pandemi, semua restoran ditutup kan Pak, nggak boleh ada. Nah, kita cari-cari tempat, ternyata nemu tempat di sini. Itu sekitar tahun, berarti pandemi mulai 2019 ya Pak ya, sekitar itu. 2019 kita mulai di sini. Dari sini dari gelap gulita, saya dan suami hanya sendiri jualan nasi goreng. Jadi yang lain pandemi, Ibu malah memulai usaha ya? Melawan arus ya pemirsa ya. Yang lain tuh usahanya tutup, Bu Tias ini malah membuka usaha ya. Luar biasa semangatnya itu, harus kita tiru ya. Karena kita punya satu komunitas. Komunitas yang namanya UMKM Cibodas Jasa. Itu anggotanya 400 orang. Mungkin di saat-saat semua yang gede-gede kan ditutup. Kalau kita kan nyelip-nyelip di sini kan nggak ketahuan. Sebelum saya di sini di Kota Bumi juga begitu. Kota Bumi juga tutup ya, tutup.
sebelum sampai sini saya setelah Sudirman tutup, kita coba ke Kota Bumi. Kota Bumi juga nggak begitu prospek. Karena ya itu tadi, selalu ada terantip, selalu ada yang ya pokoknya ekonomi waktu itu kacau ya Pak ya. Nah, kemudian saya coba di sini bergabung dengan UMKM Cibodas Jasa. Ternyata kita jualan lewat grup itu berhasil. Oh, alhamdulillah ya. Jadi itulah fungsinya kita berkomunitas ya. Banyakin komunitas ya, banyakin teman dan lain sebagainya. Itu juga salah satu pendukung kesuksesan gitu ya. Terus jumlah karyawan yang terlibat di usaha ini, jumlah orang nih yang dari mulai di usaha tadi air minum drink ya, drink, soft drink, dan di sini tuh berapa Bud ya? Kalau di kantin SMA saya baru punya 1 karyawan. Dulunya sih kami usaha keluarga ya, dijagain sendiri dengan anak, dengan kalau suami yang di kantin nggak ikut campur. Nah, berhubung anak saya sudah kerja, jadi akhirnya mau nggak mau saya harus cari karyawan. Baru 1 untuk yang di kantin karyawan. Kalau yang di sini karena kebanyakan operasionalnya sore atau malam, kita kerjakan sama-sama. Suami, aku, yang untuk nasi goreng ya. Kadang-kadang anak bantu. Anakku sudah bisa bikin nasi goreng. Kalau aku sendiri nggak bisa bikin nasi goreng. Aku bisanya bikin susu kacang. Iya. Jadi bagi-bagi tugas lah ya. Iya. Iya, mantap. Terus omset per bulan dari usaha Butyas yang di sana sama yang di sini tuh berapa sekarang seposisi saat ini? Wah, kalau saat ini karena SMA sendiri kantin baru buka per bulan Agustus kali ya. Waktu baru ini Agustus September. Kalau omset saat ini untuk sewa tempat, bayar sewa kantin, bayar karyawan dan modal saja sepertinya saya mesti nombok. Nombok ya? Belum mencapai sesuai dengan apa yang tahun lalu. Kalau saya buka kantin itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi kita sudah ada di kantin SMA. Itu omset kalau sehari minimal saya bisa pegang uang 300.000. Saat itu ya, itu berarti sebelum tahun 2019. Dengan kita jualan 1 gelas itu susu kacang kedelai 3.000. Minuman kekinian kayak susu kopi atau susu kekinian lah ya, itu 5.000. Itu omset kita bisa minimal 250.000. Kalau lagi rame sampai istirahat kedua kita bisa pegang uang 400-500. Lumayan 400, ya? Iya. Kalau lagi rame berarti kalau sebulan ya bisa megang 10 juta lah ya omsetnya ya? Iya, sekitar segitu. Itu kita belum punya karyawan ya, jadi kita masih bisa enjoy lah gitu ya. Untuk sekarang belum bisa. Mungkin karena sudah ganti ini ya, ganti anak-anak sekolah kan, jadi pelanggan kita memang pelanggan baru. Murid-muridnya murid-murid baru yang memang kita harus memulai dari nol lagi, memperkenalkan ini susu kacang. Kan nggak banyak anak-anak zaman sekarang itu suka susu kacang atau sari kacang hijau gitu. Mereka sukanya minuman kekinian gitu. Makanya kita mix dengan milk tea, kopi susu, kita campur boba begitu. Iya. Jadi masih cukup untuk modal aja. Kadang-kadang mesti saya tombokin dari gajinya adik. Iya. Tapi terus semangat ya Bu ya? Terus semangat ya. Kadang-kadang ada juga sih ya. Aduh nggak usah jualan deh lah, males lah gitu kan ya. Saya sering-sering ngobrol dengan anak saya, dengan adik, karena dia yang memang yang punya tokonya dia kan. Gimana ya Dek? Ya nggak apa-apa lah Bu. Yang penting banyak anak-anak yang suka susu. Kita masih punya pelanggan. Makanya kita kan di sini ya ikut pendampingan dari dinas Indakop ya, Indakop Kota Tangerang, biar kita bantu solusinya ya. Kalau ibarat kata kita petinju itu kan ya, petinju itu kan harus punya harus punya coach kan, harus punya pelatih ya kan, yang di luar ring dan lain sebagainya. Tapi tetap nanti yang akan di dalam ring adalah tetap UKM sendiri ya.
pelatih itu tidak ikut bertinju, tapi dia memberi semangat, menginstruksikan langkah-langkah yang tepat gitu. Oke, terus kendala saat ini yang Bu Tias hadapi dalam usaha ini apa aja tuh Bu Tias? Pertama modal, Pak. Modal. Karena kalau yang seperti tadi saya cerita di kantin SMA ya, omset hanya cukup untuk bayar karyawan, modal beli susu, beli segala, beli kacang kedelai, beli kacang hijau dan sebagainya. Itu saya sempat bicara dengan anak saya, Dek, mungkin kalau orang-orang yang nggak kuat modalnya pasti kolaps, gitu loh. Karena kan saya masih punya gaji, anak saya juga masih punya gaji. Ya sudah, kita jalani terus aja gitu. Tapi memang seandainya kita berpikir bahwa saya tidak bekerja, Ade tidak bekerja, tidak ada uang dari situ, ya mungkin kita kolaps, itu aja. Jadi saya selalu si Ade juga bilang, Ibu mungkin kalau kita modalnya nggak cukup, kita udah putus asa gitu loh. Tapi ya di samping itu ya kita masih bersyukur bahwa selalu tercukupi. Di balik itu ya mungkin rezeki kita belum di situ ya Pak ya. Saya selalu bilang, si Ade juga mungkin rezeki kita belum di situ Bu. Nanti suatu saat dari tempat yang lain untuk toh kita dulu juga sudah pernah mengalami saat-saat rezeki itu dari situ. Itu pertama modal. Boleh nanti saya coba datangin di SMA. Boleh nggak orang luar masuk? Boleh. Ya kita mau nyobain minumannya Bu Tias ya, drinknya ya. Ada loh di sini. Hah? Ada kalau mau coba. Oh di sini ada? Ada. Oh. Saya sisain tadi. Oh ya udah nanti boleh kita cobain ya, bisa ya. Ya gitu. Bisa. Oke, terus Bu Tias ada harapan ya, harapan Bu Tias buat atau sharing tips lah ya, sharing tips kepada UKM kita yang di rumah yang menonton acara ini. Kira-kira apa tuh dari pengalaman Bu Tias gitu dalam mereka menjalani usaha dan lain sebagainya ya, kata kuncinya, sharing tipsnya. Konsisten. Jualan itu nggak boleh buka tutup. Kalau buka tutup, otomatis kita pasti akan ditinggalkan pelanggan. Pertama, kedua, rasa tidak boleh berubah dari yang awal. Itu. Ketika saya boleh cerita sedikit ya, flashback ke belakang ya. Ketika saya mau memulai di SMA, susu kacang kedelai di SMA itu menjadi legend. Legend untuk murid-murid angkatan yang lalu. Mungkin kalau rekan-rekan yang menonton saat ini ada alumni SMA 2 pasti tahu. Susu kacang kedelai SMA 2 itu menjadi legend. Alumni datang pasti yang dicari susu kacang. Gitu ya. Dan ketika saya masuk ke situ, saya harus menemui pengelola kantin. Itu waktu itu ada almarhum Bu Noni. Bu Noni bilang gini dengan saya, Ibu yakin mau masuk menggantikan Alok? Namanya Alok nih, kebetulan yang bikin susu kacang itu asli Kalimantan. Susu kacang kedelai itu kan memang asli Kalimantan. Iya betul. Nah orang dari sana langsung ya, orang istilahnya Tionghoa langsung dari Kalimantan, dan dia memang itu dan legend banget. Kemudian meninggal. Si Alok ini almarhum meninggal. Jadi digantikan oleh istrinya. Istrinya ini dia nggak bisa jaga. Dulu yang bikin produksi, yang jaga sama-sama dia. Suaminya. Si Alok itu. Nah setelah itu kan resep rahasianya nggak dikasih tahu ke istrinya gitu. Dikasih tahu, tapi istrinya tidak bisa jaga, tidak bisa menjaga kantin di SMA. Nah begitu dikasih, akhirnya tetap yang produksi istrinya. Nah tapi yang dijaga oleh sama orang lain. Kayak saya posisinya sekarang nih gitu ya. Saya lagi berpikir nih apa kesalahan siapa nih ya gitu kan ya. Nah akhirnya omset menurun, turun sampai akhirnya tidak ada pelanggan. Jadi ketika saya ditanya, Ibu siap nggak dari memulai suatu produk dari yang jatuh, membangun citra lagi produk itu supaya dari legend jatuh bisa menjadi legend lagi. Saya balikin sama Bu Noni. Bu Noni, sekarang saran Bu Noni apa?
ibu harus bikin produk seperti apa yang rasanya si almarhum. Pertama, oke, kalau saya bisa bikin, saya akan kasih contoh sama ibu rasakan. Terus apa yang harus saya lakukan untuk membangun orang-orang yang sudah tidak percaya sama kita? Itu kan berarti kan kita sudah ditinggalkan pelanggan itu, sampai akhirnya tuh kolaps, untuk kantin kolaps, nggak ada yang beli sama sekali. Ditinggalkan lama-lama sama anak-anak SMA. Gitu. Sekarang gini, kata si Bu Noni, ibu bikin sampel, jajakan ke anak-anak. Coba rasanya seperti apa, supaya minta masukan pada mereka. Saya akhirnya mulai coba tuh Pak, mulai bikin itu nggak sekali, 2 kali, berkali-kali salah, jatuh, salah, nggak sesuai. Karena memang ada standarnya. Saya kasih ke Bu Noni, rasanya seperti ini belum? Belum. Kurang ini, kurang manis, kurang ini, kurang wangi, kurang apa, belum semua. Mulai lagi. Oke, ini sudah pas, kata Bu Noni. Oke, terus saya ngapain Bu Noni? Ibu kasih sampel gratis dulu hari pertama. Oke. Alhamdulillahnya begitu hari pertama, oke ya, besok ibu buka ya, nggak boleh berubah rasa dari yang ini, harus semua. Begitu mungkin sampel rasanya bagus, besoknya harus tetap seperti ini rasanya, nggak boleh berubah. Gitu. Iya, jadi emang harus tetap dijaga ya, kalau rasanya udah pas ya, harus tuh gimana caranya itu dijaga ya, gitu. Jadi memang harus SOP dan lain sebagainya, harus konsisten ya, biar biar pembeli juga bisa konsisten. Oke, baik Bu Tias ya, terima kasih atas sharing tipsnya, pengalamannya ya. Mudah-mudahan usaha Bu Tias nih bisa mengalami kemajuan, omsetnya naik dan bisa lebih baik lagi. Amin. Capai goal-goalnya ya. Dan buat teman-teman semua ya, jangan lupa ya, dukung terus UMKM Indonesia ya. Dukung terus UMKM Indonesia ya. UMKM Indonesia sukses mendunia. Oke.